Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan yang mengatur segala hidup manusia. Sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Pertama, sudah ucapkan selamat kepada Ananda semuanya bahwa Ananda sudah diterima di Madrasah Mu'alimat Muhammadiyah Yogyakarta. Dari sekian ratus yang mendaftar, Ananda lah yang terpilih. Itu tanda bahwa Allah memberikan balasan kepada seseorang yang bersungguh-sungguh dalam usahanya. Saya yakin pada saat tes seleksi kalian bersungguh-sungguh mengerjakan dan alhamdulillah kalian sudah diterima. Tidak hanya satu kali tes, mungkin ada juga Ananda yang sudah mengikuti tes 2 kali begitu. Sehingga Ananda bisa diterima Madrasah Mu'alimat Muhammadiyah Yogyakarta. Suatu kesyukuran yang harus kita syukuri bersama. Saya juga yakin bahwa tujuan, harapan, dan doa dari orang tua kalian untuk kalian menyekolahkan di Madrasah Mu'alimat adalah Robbi habli minas sholihin. Sehingga orang tua kalian mengharapkan kalian sekolah di Madrasah Mu'alimat adalah untuk menjadi wanita yang solehah. Jadi bukan hanya bertujuan pintar saja, tetapi menjadi wanita solehah dan pintar itu menjadi bonus. Dan sudah yakin semuanya adalah pintar di bidangnya masing-masing. Pandai bukan diukur dari matematikanya tinggi, IPA-nya tinggi, nilai rapotnya tinggi, bukan, tetapi dari apa yang dia bisa prestasikan melalui bakat dan minatnya. Bisa jadi dia pandai di bidang seni, pandai di bidang olahraga, pandai di bidang keilmuan yang lain. Tidak hanya dilihat dari nilai rapot yang tinggi. Ananda semuanya adalah generasi Z, generasi yang lahir pada tahun 1998 sampai 2010. Generasi Z ini generasi yang digital, generasi yang gandrung dengan teknologi informasi, generasi yang selalu terhubung dengan internet. Tentunya banyak mengenal sosok dari belahan bumi manapun, terutama sosok yang baru tren. Dan biasanya remaja, ya ini usia kalian, bahwa usia kalian adalah usia remaja, akan mudah melihat contoh dari idola, bagaimana dia berpakaian, bagaimana dia bicara, bagaimana berdandan. Nah, Ananda yang solehah, Ustazah hanya ingin kalian tidak terjebak dengan idola yang salah. Maka Ustazah akan kembali menyampaikan bahwa idola yang kita patut contoh adalah Rasulullah. Mengapa? Karena sesuai dengan surat di dalam Al-Ahzab, surat Al-Ahzab ayat 21 disampaikan bahwa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Rasulullah itu terdapat contoh. Contoh untuk siapa? Contoh untuk orang-orang yang ingin mendapat rahmat dari Allah dan mendapat balasan dari Allah. Yang perlu Ananda latih, yang perlu Ananda persiapkan di asrama ketika Ananda sudah sampai ke asrama adalah yang pertama adalah menjalin persaudaraan. Mengapa menjalin persaudaraan? Karena sesungguhnya manusia itu adalah makhluk sosial. Dia membutuhkan orang lain dan tidak mungkin manusia itu hidup sendiri. Jadi sudah sampaikan gambaran hidup di asrama tidak seperti di rumah, nak. Kalau di rumah itu punya kamar sendiri, punya tempat tidur yang empuk begitu ya, yang sendiri, yang lebar, kemudian punya meja belajar begitu. Tapi ketika kalian berada di asrama, maka satu kamar tidak sendiri, nak, tapi satu kamar nanti akan 10 orang, 6 orang begitu, dengan didampingi oleh kakak mujanibah. Nah, ini hal seperti ini tidak mungkin
kalau kalian tidak menjalin persahabatan, menjalin persaudaraan dengan teman-teman kalian. Nah, menjalin persaudaraan ini tidak muncul atau tidak begitu saja akan kemudian akrab dengan teman-teman kalian, tapi ada beberapa tahap ketika kalian sampai kepada suatu persaudaraan atau suatu persahabatan yang akan tidak terpisahkan. Baik ketika kalian saat ini belum bertemu dengan teman-teman kalian, tetapi kalian sudah menjalin komunikasi melalui WA, kemudian mungkin ada juga yang melalui IG, Facebook, dan sebagainya. Tapi ketika nanti akan kalian kembali ke Madrasah Mu'allimat, kalian akan bertemu dan mulai proses tahapan untuk persaudaraan. Tahapan yang pertama dari persaudaraan adalah ta'aruf, yaitu saling mengenal. Saling mengenal tidak hanya dari Facebook, tidak hanya dari WA yang selama ini mungkin sudah kalian lakukan karena memang belum bertemu. Tapi ketika kalian sudah sampai ke asrama, maka ta'aruf ini akan dimulai ketika kalian mengenal bagaimana secara fisik. Ya, seperti bagaimana, maaf ini tinggi apa kurang tinggi, kemudian bagaimana suaranya, bagaimana tingkah lakunya, dari mana asalnya, bagaimana keluarganya, bagaimana latar belakang sekolahannya, bagaimana begitu secara fisiknya. Tapi kalian nanti juga akan mengenal secara psikis. Apa itu? Ya, ini seperti karakter, kemudian juga emosi. Bagaimana ketika kalian mengenal teman kalian? Oh, teman kalau marah, mohon maaf nih, bisa semua asrama kena marah. Tapi mungkin juga ada teman kalian yang ketika marah diam saja. Nah, ini akan mulai nanti saling mengenal ketika kalian sudah sampai di asrama dan bertemu begitu. Ini proses awal di mana kalian menjalin persaudaraan. Nah, mengapa harus saling mengenal? Karena Allah juga berfirman di dalam surat Al-Hujurat, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal." Jadi memang Allah ciptakan kita manusia ini berbeda, tidak ada yang sama. Bahkan saudara kandung pun tidak sama. Ciptakan sama Allah berbeda-beda. Supaya apa? Supaya kalian saling mengenal. Itu memang perintah dari Allah. Tahapan selanjutnya dari setelah saling mengenal, maka kalian akan saling memahami. Saling memahami diawali dari tadi mengenal secara fisik, mengenal secara psikis. Jadi ketika kalian, oh ternyata teman saya berasal dari pedesaan atau dari kota yang tadi sudah sampaikan, mungkin dari pedesaan hidupnya, rumahnya jaraknya jauh ya, jadi dia bicaranya lantang. Kemudian dari kota rumahnya dekat-dekat, jadi dia bicaranya agak tidak lantang. Kenapa? Kalau dia bicara lantang, maka tetangga sebelah pun akan mendengar. Nah, saling memahami ini juga biasanya terjadi juga di asrama. Contoh yang suka ikan biasanya adalah anak-anak yang dari dekat pantai. Jadi rumahnya dekat pantai, dia akan suka makan ikan. Tapi anak-anak yang jauh dari pantai, dia tidak menyukai ikan gitu ya. Jadi ini ada perbedaan. Kemudian juga ada juga yang ketika tidur dalam satu kamar, ada yang lampunya ingin hidup, ada yang lampunya ingin mati. Nah, ketika kalian sudah saling mengenal, kemudian kalian akan saling memahami, oh teman saya si A begini, dia sukanya pedas, dia sukanya manis, dia sukanya tidurnya gelap dan sebagainya. Jadi akan
akan mengenal dan kemudian memahami. Ya, setelah kalian saling mengenal dan kalian saling memahami, langkah selanjutnya adalah saling menolong. Ini sangat dibutuhkan, sangat diperlukan saling menolong karena kalian tadi sudah sampaikan bahwa kalian jauh dengan keluarga kalian. Jadi ketika ada temannya yang sedih, berusahalah untuk menghibur supaya kesedihannya itu berkurang, dan lebih bagus ketika kesedihan itu menjadi suatu keceriaan gitu. Jadi saling menolong. Ketika ada temannya yang sakit, diambilkan obat, diambilkan makan, diambilkan minum. Itulah saling menolong. Jadi ketika susah bersama, sedih bersama gitu ya. Kemudian ketika saling menolong, maka di atasnya saling menolong adalah saling menanggung. Pernah ada siswi Madrasah Mu'allimat yang sudah sampai kepada tahapan ini ketika bersahabat gitu ya, bersaudara. Kenapa? Ketika suatu hari seorang, saya tidak sebutkan mereknya gitu ya, si A itu dari keluarga yang kaya dan uang jajannya berlebih. Dia jajan setiap hari begitu ya, setiap sore biasanya banyak jajanan berada di dekat asrama gitu. Dan dia karena uang jajannya banyak, dia sering jajan. Tetapi dia sudah punya teman, kemudian dia melihat temannya kok jarang ya jajan, bahkan boleh dibilang tidak pernah jajan. Nah, ketika sudah bersahabat lama, diketahui bahwa memang temannya ini jangankan untuk jajan, tapi untuk bayar SPP, untuk bayar sekolah saja dia sudah kesulitan, orang tuanya sangat kesulitan, sehingga dia merasa kok temanku tidak punya sesuatu untuk jajan, untuk biaya sekolah, tapi saya justru berlebih, banyak sekali yang orang tua berikan sama dia, sehingga dia minta izin sama orang tua, boleh tidak ketika uang jajannya sebagian dialihkan kepada temannya untuk bayar SPP. Dan alhamdulillah ternyata orang tuanya sangat setuju, dan justru orang tuanya memberikan subsidi gitu, memberikan sudah separuh uang jajan, dan orang tuanya memberikan lagi untuk membayar SPP, teman dia yang tadi memang benar-benar dari keluarga yang memang sulit secara ekonomi. Nah, ini sudah ada jadi tidak mungkin ini dilakukan. Dan tahap terakhir dari suatu pertemanan, suatu persahabatan, suatu persaudaraan adalah mendahulukan teman, saling mendahulukan. Jadi merasa bahwa kepentingan saya itu di bawah kepentingan teman. Jadi artinya mendahulukan kepentingan teman. Biasanya dilakukan sama anak-anak Mu'allimat ketika hari Jumat. Ada yang ingin pergi ke mana beli buku begitu, ada yang ingin pergi belanja. Biasanya disebut anak-anak Mu'allimat disebut jago ya, belanja bulanan. Tapi waktunya terbatas, sehingga sudah kompromi siapa dulu. Nah, mereka karena sudah saling bersahabat, saling bersaudara, maka mendahulukan sudah nanti dulu karena terakhir. Itu akhirnya mendahulukan kepentingan teman. Nah, ini akan terjadi suatu persahabatan yang kemarin diceritakan sama Mbak Afrida itu ya, bahwa kalau sudah berteman, kalau sudah punya teman di Madrasah Mu'allimat itu melebihi saudara. Bahkan ketika sudah lulus dari Madrasah Mu'allimat pun juga masih ingat begitu ya, masih menjalin persaudaraan, masih menjalin persahabatan. Baik, ada lagi yang saya sampaikan bahwa di asrama Mu'allimat itu perlu juga kalian untuk mengembangkan diri kalian. Nah, bagaimana untuk mengembangkan diri kalian? Yang perlu dilakukan adalah pertama, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena selama berada di asrama dan di sekolah, nanti kalian akan 24 jam berada di Madrasah Mu'allimat. Jadi pagi kalian belajar di Madrasah Mu'allimat maksimal jam 5 sampai nanti ada KBM, pembelajaran pagi dan kemudian ekstra. Nanti jam 5 sudah kembali ke asrama. Dan ketika tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik, maka yang ada adalah ngobrol tanpa lupa waktu gitu ya.
tanpa ingat waktu gitu. Jadi sampai malam dan ternyata sudah jam segini kita belum tidur. Akhirnya tidurnya malam dan pagi untuk bangun subuh agak susah. Nah, ini kalau kalian mengingat bahwa oh ya, belajar adalah utama. Bolehlah ngobrol, boleh nak, tapi ada waktunya. Tidak ketika malam dan paginya harus sekolah. Sehingga di dalam kelas kalian ngantuk gitu ya. Biasanya seperti itu. Nah, cara mengembangkan diri ada satu, itu tadi, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kalian tahu waktu, kapan belajar, kapan ngobrol, kapan sholat, kapan bersih-bersih, kapan beres-beres gitu ya. Jadi harus tahu memanfaatkan waktu. Kemudian juga kalian bisa aktif di organisasi asrama. Di dalam asrama nanti ada ketua asrama, ada wakil ketua, ada koordinator keamanan, kebersihan, koordinator keibadahan dan sebagainya. Kalian sebagai pengurus asrama tidak hanya menjadi tulisan saja, menjadi laporan bahwa ketua asrama, kemudian koordinator, dan nanti akan ada kepengurusan itu akan ada reward, nah, akan diberikan nilai penghargaan untuk yang aktif di organisasi, walaupun itu menjadi anggota SI gitu ya, anggota divisi kebersihan. Kalian ketika sudah ditunjuk menjadi anggota SI, maka laksanakan dengan sebaik-baiknya, bukan hanya sebagai ditulis saja, ditempel di papan bahwa yang jadwal piket hari ini siapa, ya si keamanan siapa, si kebersihan siapa, bukan, tapi benar-benar laksanakan tugas kalian sebagai pengurus. Sebagai ketua asrama juga harus bagaimana mengkoordinir asrama. Itu adalah latihan kalian bagaimana menjadi seorang pemimpin, karena salah satu tujuan sekolah di Madrasah Mu'allimat adalah menjadi pemimpin putri Islam, gitu ya. Untuk selanjutnya kalian juga berani menyampaikan pendapat. Ketika kepengurusan itu biasanya akan ada musyawarah, biasanya adakan rapat. Ketika kalian menjadi anggota ataupun menjadi ketua, berbeda pendapat dengan teman, berani menyampaikan dengan argumentasi yang kuat tentunya ya. Jadi berani, tidak hanya diam saja kemudian rapat memutuskan apa dan kalian tidak berani bicara. Ketika rapat sudah memutuskan, nanti di belakang rapat kalian akan bahasa Jawanya akan berundel gitu ya, akan bicara di luar rapat dan membuat keputusan rapat jadi tidak melegakan hati kalian. Jadi kalian berani menyampaikan pendapat kalian. Nah, untuk mengembangkan diri juga kalian berani untuk tampil di depan. Biasanya di asrama nanti akan ada pidato gitu ya. Nah, kalian akan dilatih pidato gitu. Dan kalian belajar. Mungkin saat pertama kalian akan grogi, bagaimana rasanya dan sebagainya. Tapi ketika nanti sudah mencoba untuk beberapa kali, maka kalian nanti akan berani untuk tampil di depan. Gitu. Kemudian yang terakhir, kalian bisa menemukan ide-ide kreatif. Jadi kemarin sudah disampaikan juga sama Mbak Reda, tidak berada seperti kata di dalam tempurung. Jadi kita harus punya wawasan yang luas. Jadi harus berani kreatif ketika ada hal yang kreatif dalam hal yang positif ya. Tapi banyak juga yang remaja itu kreatif, tapi kadang kreatifnya ke arah yang tidak positif gitu. Nah, tadi yang cara-cara untuk mengembangkan diri tadi sudah sampaikan gitu ya. Nah, tapi ada beberapa faktor yang membuat kalian bisa nggak sih untuk bisa mengembangkan diri di asrama? Itu sangat bisa. Memang ada beberapa faktor, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Nah, faktor intern itu adalah faktor yang ada dalam diri kita, dalam diri Ananda. Apa itu? Yang pertama adalah faktor bawaan, bakat khusus. Biasanya dari setiap individu, setiap kita itu memiliki bakat khusus. Biasanya adalah bawaan dari keluarga gitu. Jadi ketika keluarganya itu suka akan seni, biasanya akan turun. Nah, ketika keluarga itu suka dengan suatu keterampilan, contohnya lah menjahit gitu, biasanya anak-anaknya juga akan mudah untuk belajar menjahit. Jadi ini bakat khusus ini sangat mendukung kalian untuk mengembangkan diri kalian ketika berada di asrama.
Jadi cari bakat kalian tuh apa sebenarnya. Nah, kalau kalian bingung, belum menemukan bakat, nanti bisa konsultasi ke bimbingan konseling gitu ya. Carikan bakat, temukan bakat kalian dan kembangkan. Nah, itu baik. Yang lain adalah ketika kalian memiliki kemauan yang tinggi untuk bisa mengembangkan diri. Tanpa ada kemauan, tanpa ada dorongan, maka fasilitas yang madrasah berikan, ada latihan pidato, ada kepengurusan, kemudian ada yang lain gitu, tanpa ada kemauan kalian untuk mencoba, maka untuk mengembangkan diri ini juga akan sulit ya. Jadi yang pertama harus ada kemauan, dan tidak hanya kemauan tapi kesungguhan untuk mewujudkan kemauan tadi. Jadi bukan hanya saya ingin jadi dokter tapi belajarnya malas gitu ya, bukan. Tapi saya ingin jadi pemimpin tapi diminta belajar pidato tidak mau. Nah, ini faktor-faktor yang bisa kalian nanti lakukan supaya pengembangan diri kalian bisa maksimal. Dan juga dari keluarga. Jadi dari keluarga tadi sudah sampaikan ada dorongan, ada dukungan. Jadi kadang ada yang keluarga punya dia ketika anaknya memiliki jiwa seni, tapi keluarganya nggak usah nyanyi, tidak usah seni. Apa itu seni? Jadi dukungan dari keluarga itu juga perlu untuk mengembangkan diri kalian. Selain keluarga adalah lingkungan. Jadi kalian sudah berada di lingkungan Madrasah Mu'allimat, dan itu lingkungan yang sangat mendukung kalian untuk mengembangkan diri kalian, karena banyak sekali fasilitas yang diberikan di Madrasah Mu'allimat. Di madrasah itu juga ada berbagai macam ekstra, ada 22 ekstra, dan juga di asrama pun berbagai macam kegiatan, sehingga fasilitas di Madrasah Mu'allimat sangat mendukung untuk kalian bisa mengembangkan diri kalian. Tapi ada juga yang merasa bahwa mengembangkan diri itu sulit. Mengapa sulit? Karena ada beberapa faktor, yaitu yang pertama biasanya punya rasa gelisah ya, tidak ingin mencoba, gelisah dibiarkan saja. Memang di awal memang gelisah, tetapi ketika gelisah kemudian kita lawan, maka gelisah ini hilang. Dan juga takut salah ini perasaan yang menghambat ketika kalian akan berkembang di asrama. Oke, perasaan-perasaan yang menghambat tadi adalah gelisah, kemudian takut salah, kemudian malu, begitu ya, dan minder. Nah, serta frustasi. Kenapa? Mencoba ikut lomba apa gagal, jadi frustasi. Nah, untuk anak di Mu'allimat itu tidak kenal kata frustasi. Kenapa? Gagal bangkit lagi, gitu ya. Jadi itu yang bisa membuat kalian mengembangkan diri kalian. Tetapi juga jangan merasa sombong, jangan merasa bahwa saya yang paling pintar, saya yang paling bisa. Nah, ini juga menghambat. Nah, ternyata rasa sangat bawah gitu ya, kurang, dan rasa lebih ini memang tidak bagus untuk mengembangkan diri. Jadi yang pas gimana? Yang pas adalah mencoba dan tanpa merasa bahwa dia segalanya, dia yang paling gitu ya, dia yang paling pintar, dia paling bisa, itu yang paling menghambat. Baik, selanjutnya adalah ketika berada di asrama, kalian sudah sampaikan tadi akan bertemu dengan mujanibah, bertemu dengan musrifah, bertemu dengan pamong. Maka kalian sebagai anak yang paling kecil gitu, anak yang paling kecil yang ada di asrama, harus kalian punya sikap hormat kepada yang lebih tua. Kenapa? Karena sikap hormat kepada yang lebih tua ini menyebabkan ya, membuat orang yang lebih tua itu akan memberikan doa yang baik buat kalian. Ketika kalian tidak hormat kepada yang lebih tua, maka yang lebih tua, terutama yang biasanya mujanibah, kadang-kadang biasanya ketika kalian sudah akrab dengan mujanibah, mbak-mbak mujanibah ini dianggap sebagai teman dan lupa tidak hormat gitu ya, tidak sopan. Nah, untuk bisa hormat dan sopan,
paling tidak kalian jangan memanggil nama saja, karena kakak kelas kalian panggil kak, atau kalau di sini mbak begitu ya, panggil kak. Dan ketika ustadzah panggillah ustadzah gitu, panggil namanya. Dan sopan dengan hormat dengan abi dan umi, panggil abi dan umi. Jadi tidak hanya dalam memanggil tapi juga dalam sikap kalian. Jadi ketika bertemu dengan yang lebih tua, agaklah untuk kalaupun tidak keluar suara kalian bisa mengangguk begitu. Mari kak, mari ustadzah gitu. Jadi itu sikap-sikap hormat kalian, santun kalian kepada yang lebih tua. Tidak justru berbicara ataupun bertemu bersikap itu menganggap bahwa yang lebih tua itu sejajar dengan kita, dengan ananda gitu ya. Dan selanjutnya ketika kalian berada di asrama, maka percaya diri itu sangat dibutuhkan. Tadi percaya diri ada kaitannya dengan mengembangkan diri. Tanpa percaya diri maka mengembangkan diri sendiri ini agak sulit. Kenapa? Karena tadi harus tampil di depan, harus bisa memimpin gitu ya. Nah, percaya diri ini apa saja sih yang disebut dengan percaya diri? Percaya diri itu ya tadi sudah sebutkan, ada tampil di depan, berani berpidato, berani memimpin gitu, berani mengungkapkan pendapat. Ya, percaya diri adalah berani juga mengambil keputusan. Ketika kita memilih suatu keputusan A atau B, keputusan 1 atau keputusan 2, tidak ada keputusan yang benar-benar sempurna. Semua keputusan yang kita ambil itu pasti ada positif, ada negatifnya. Maka tentukan pilihan yang dimana nilai positifnya lebih banyak daripada nilai negatifnya. Itu salah satu contoh dari percaya diri. Kemudian ketika kalian percaya diri, maka tidak mudah putus asa. Tidak mudah putus asa, saya contohkan tadi, ketika banyak sekali nanti akan ada lomba yang diikutin oleh anak-anak mu'allimat, dan ketika mengikuti lomba, satu kali lomba mungkin belum dapat kejuaraan. Jadi jangan putus asa. Kemudian belajar lagi dan belajar lagi. Ketika nanti ada lomba lagi, belajar lagi, lomba lagi dan belajar lagi, nanti prestasi pasti akan kalian raih. Ketika misalnya ulangan gitu ya, ulangan nilai kalian belum memuaskan, belajar lagi, nanti dilihat apa yang kurang, kemudian belajar lagi. Jadi ketika nilainya tidak sesuai dengan harapan kalian, jangan putus asa ya, harus tetap semangat, tetap bangkit lagi, tetap belajar lagi supaya kalian menjadi yang baik gitu, yang lebih baik dari diri kalian. Baik, kemudian di asrama juga ada toleransi. Toleransi ini sangat diperlukan karena memang kalian tadi awal sudah sampaikan dari berbagai macam budaya gitu ya, budaya dari Sabang sampai Merauke tentunya berbeda. Nah, toleransi ini adalah menghormati budaya teman kita yang berbeda dengan budaya kita. Nah, yang biasanya tuh hidup di pegunungan, di pedesaan, itu biasanya kan tetangganya tuh jauh gitu. Jadi ketika dia bicara, hai Amira misalnya gitu, dia teriak itu tidak masalah. Tapi ketika teman kita yang biasa hidup di kota, maka dia akan teriak sedikit pun tetangganya dengar. Jadi nanti akan campur itu di asrama. Dan ada yang ternyata suaranya kecil, ada yang suaranya lantang gitu. Nah, ini ketika kalian tidak toleransi, maka akan saling bermusuhan. Tapi ketika toleransi, oke, yang bicaranya kencang tadi agak diturunkan, yang bicaranya kecil itu agak dinaikkan. Jadi itulah toleransi, bagaimana saling memahami. Baik, tadi ya saling menghargai, dan yang terpenting tidak menganggap bahwa budaya dia atau dia itu yang paling baik gitu, budaya yang lain tidak gitu. Itu yang disebut toleransi. Yang terakhir saya sampaikan adalah peduli. Peduli ini kepada
teman dan juga peduli kepada lingkungan. Mengapa ini sikap peduli ini penting? Karena tadi ketika kita tidak mau peduli dengan teman, maka bisa jadi teman juga tidak mau peduli dengan kita. Kadang ada yang merasa sudah 1 tahun kok tidak punya teman gitu. Bukan karena tidak punya teman, nah, mungkin kalian yang kurang bisa membuka diri. Nah, ketika kalian peduli, oh ya ada yang sakit, ikut mengambilkan obat, ada yang sedih ikut menghibur seperti saya sampaikan tadi, maka sikap peduli ini ketika kalian sakit pun juga akan temannya juga akan peduli begitu ya. Jadi ketika kalian tidak peduli teman, maka bisa jadi teman juga tidak peduli dengan kalian. Dan peduli juga tidak hanya dengan teman ya. Contoh misalnya tadi punya makanan banyak nih, kita makan sendiri di kamar gitu ya, tanpa melihat bahwa temennya juga ya mungkin tidak terlalu kepengen, tetapi ketika kita punya makanan berbagi begitu dengan teman. Nah ini contoh juga peduli itu juga kemarin sudah disampaikan sama Ustaz Muti juga, peduli itu juga mengingat bahwa teman yang lain juga membutuhkan. Contoh ketika mengambil lauk, biasanya lauk ayam di madrasah itu menjadi favorit bagi santri-santri di Madrasah Mu'allimat, sehingga ketika lauk ayam itu kadang-kadang yang belakang itu sudah tidak ada ayam. Nah, ketika kalian punya sikap peduli, maka kalian ingat, oh jatah saya cuma 1, maka saya ambil 1. Ketika saya ambil 2, maka ada orang lain, ada teman lain yang akan tidak makan ayam. Bisa jadi dia datang, ayamnya habis dan hanya sambal. Kasian enggak ketika makan hanya pakai sambal? Ya, itu peduli juga sangat dibutuhkan. Yang terakhir adalah peduli dengan lingkungan. Jangan sampai kita mandi, kita bersih diri, kita sudah disampaikan bagaimana mandi bersih diri, tetapi lupa bahwa lingkungannya tidak bersih. Dia tidak mau membersihkan tempat tidur, dia tidak mau piket, dia tidak mau menyapu ataupun ngepel. Jadi bagaimana juga peduli dengan lingkungan. Selain peduli dengan lingkungan, juga kita ingat bahwa peduli dengan sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Salah satunya kalau di asrama adalah air. Nah, bagaimana kita untuk berhemat air, bagaimana untuk tidak boros air, tetapi juga tidak pelit ya. Kalau mandi ya mandi secukupnya, kemudian ramah secukupnya, mencuci secukupnya, tapi tidak membuka keran pada saat kalian pergi ke sekolah, keran itu terbuka dan air mengalir dari pagi sampai sore. Nah itu yang disebut boros air, tidak peduli dengan lingkungan ya. Jadi harus peduli. Dan listrik gitu ya, sumber daya alam itu selain air tadi juga listrik. Listrik ini cadangan juga untuk semuanya. Di pedesaan mungkin listrik itu hanya 5 watt untuk 1 rumah begitu ya, tapi ketika di kota, dan Mu'allimat itu adalah kota, kadang-kadang lupa bahwa ternyata kita pergi ke sekolah dan listrik tidak dimatikan, kipas angin dihidupkan dari pagi sampai sore. Nah ini juga tidak menghemat sumber daya alam. Jadi sudah sampaikan tadi dari kalian bagaimana menjadi persaudaraan sampai kepada peduli bagaimana menjaga alam sekitar kalian. Itu yang saya sampaikan, dan doa Ustazah kalian akan perasan di asrama, akan menepati janji 6 tahun berada di Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta. Karena apa? Karena kalian sudah siap untuk hidup di asrama, untuk tinggal jauh dari orang tua dan untuk mandiri. Baik, itu yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.